Shalom, halo sahabat geni, jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar serta dari komunitas PDKK Hati Kudus Yesus Denpasar. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021 merupakan pekan biasa ke-19. Gereja mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih, Injil hari ini menegaskan tentang dasar dan perkawinan Katolik. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bila menilik nilai-nilai dunia pada zaman now ini, rasanya teramat tidak mudah untuk menjalani perkawinan Katolik. Ternyata pada zaman Yesus pun banyak orang yang merasakan hal itu terlalu abstrak untuk dijalani. Sampai mereka mengatakan, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Perkawinan Katolik adalah perkawinan yang tidak terceraikan, karena Tuhan sendiri yang menginginkan bahwa orang tidak bercerai di dalam perkawinannya. Dan apakah perkawinan seperti kehendak Tuhan itu sangat mungkin pada zaman now? Sahabat-sahabat terkasih, ada kata-kata bijak yang berbunyi, a perfect marriage is just two imperfect people who refuse to give up on each other. Yang artinya pernikahan yang sempurna cukup bila
ada dua orang yang tidak sempurna yang memilih untuk tidak mau menyerah dalam memperjuangkan satu sama lainnya. Nah, perjuangan yang tanpa menyerah inilah yang membuat perkawinan Katolik itu menjadi mungkin dijalani oleh setiap pasangan. Biasanya ketika saya diminta membawakan renungan tentang perkawinan pada orang-orang muda, saya akan mengingatkan kembali ada 3 tahapan cinta dalam sebuah relasi. Tahapan yang pertama adalah eros, cinta yang berlandaskan ketertarikan fisik atau seksual. Fokusnya adalah saya, pasangan hanya dipandang sebagai objek. Misalnya, saya suka kamu, saya suka gaya kamu, saya suka body kamu. Nah, tahapan yang kedua adalah philia, yaitu cinta persahabatan. Fokusnya adalah kita, take and give. Saya cocok dengan sifatmu, saya cocok dengan kelembutanmu, saya cocok dengan pengertianmu. Nah, tahapan yang ketiga adalah agape, merupakan cinta yang tertinggi, cinta yang tidak lagi tergantung pada bakat, pada kualitas-kualitas yang ada pada pribadi pasangan. Misalnya cantiklah, lembutlah, ramahlah, pengertian dan sebagainya. Fokusnya adalah kamu. Yang penting kamu senang, yang penting kamu bahagia. Cinta yang sanggup menderita dan berkorban. Nah, bila kita sampai pada tahapan cinta agape, maka perkawinan Katolik 100% mungkin dan mudah untuk terlaksana. Sahabat-sahabat terkasih, perkawinan Katolik tidak hanya berhenti sampai pada tidak bercerai, tetapi juga diharapkan ada suasana saling menyayangi, saling peduli, atau saling membantu dalam hidup perkawinan. Tujuan dari perkawinan Katolik yang tidak terceraikan itu adalah kebahagiaan suami istri dan keluarga. Tidak cukup sekedar ada rasa cinta dalam perkawinan, tetapi ada keterlibatan dan komitmen. Komitmen adalah pilihan yang terus menjadi setia seperti yang terucap pada janji perkawinan. Setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dan keterlibatan artinya saya memilih untuk peduli dan mementingkan kebahagiaan pasangan saya. Mari kita mohonkan rahmat Allah agar kita bisa menghidupi perkawinan Katolik dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah memberi kami dasar yang kokoh dari sebuah perkawinan Katolik. Berilah kami hati yang taat dan lembut untuk bisa selalu berjalan di atas dasar yang sudah Engkau tetapkan sendiri. Berkatilah keluarga kami masing-masing dalam cinta akan Engkau dan setia dalam kehidupan berkeluarga. Semuanya ini kami mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.